Halo guys, gimana nih kabarnya hari ini? Pastinya dalam keadaan baik-baik saja, seperti harapan kita semua. Oke, kami di sini hari ini berkumpul untuk menjelaskan satu materi yang menarik. Tapi kita sebelum masuk ke materi, silakan memperkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok 3 Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2023 Prodi Tata Boga. Saya sendiri Onyil Stangga. Saya Mrs. Tangga. Saya Robliani Purba. Saya Rizkan Maulana. Nah, di sini tentunya kami akan membahas satu materi yang menarik, yaitu dengan judul pengaruh penggunaan media sosial terhadap nasionalisme generasi Z saat ini di Indonesia. Sudah pasti tahu dong apa itu media sosial, seperti saat ini ada Twitter, Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Nah, jadi kan kita sering nih gunakan media sosial tersebut. Bisa nggak media sosial tersebut mempengaruhi nasionalisme kita sebagai generasi Z atau generasi saat ini yang paling banyak di Indonesia? Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Oke, jadi dulu mungkin orang-orang lebih sering baca koran atau nonton berita di TV buat tahu soal negara dan bangsa. Tapi sekarang semua serba digital dan cepat banget lewat media sosial. Generasi Z sendiri itu kita yang lahir kira-kira antara tahun 1995 sampai 2010. Jadi kita benar-benar melek teknologi dan gak bisa lepas dari gadget. Nah, media sosial itu kayak jendela dunia buat kita. Iya, betul banget. Media sosial tuh gak cuma buat update foto, video lucu, tapi juga bisa jadi tempat kita belajar banyak hal tentang nasionalisme. Misalnya, banyak akun yang bikin konten tentang sejarah Indonesia, budaya, atau bahkan perjuangan pahlawan kita. Jadi kita bisa lebih mengerti dan bangsa sama negara kita. Kita juga bisa ikut kampanye digital kayak merayakan hari kemerdekaan atau dukung produk lokal lewat hashtag. Itu bikin rasa cinta tanah air makin tumbuh. Gak cuma yang positif aja ya, media sosial juga punya sisi negatifnya loh. Kadang ada konten yang malah bisa bikin kita ragu atau kurang respect sama negara sendiri. Apalagi kalau kebanyakan nonton video atau dengerin info dari luar negeri yang kadang bikin kita pengen gaya hidup ala luar, sampai lupa sama budaya kita sendiri. Ditambah lagi berita hoax atau ujaran kebencian juga gampang banget nyebar. Dan itu bisa bikin kita jadi terpecah belah. Padahal kita harusnya solid dan saling dukung sebagai bangsa. Nah, makanya penting sekali untuk kita semua generasi Gen Z saat ini untuk lebih pintar lagi dalam memilih konten-konten yang akan kita serap atau kita ambil dari media-media sosial saat ini. Karena media sosial seperti yang dijelaskan oleh Saudara Robert, bahwa media sosial saat ini bukan tentang hal-hal positif, tapi juga ada hal-hal negatif yang mungkin bisa mempengaruhi nasionalisme kita saat ini, atau kita mungkin lebih mencintai negara lain dan tidak ada nasionalisme dalam diri kita. Maka dari itu, jika ada berita yang mungkin menyimpang dari nasionalisme kita sebaiknya melakukan mencek dulu dari mana sumbernya, dari mana keaslian berita, dan sebelum kita membagikannya kepada orang lain. Ini salah satu cara untuk menjaga persatuan negara. Setuju. Kita ini generasi yang punya kesempatan besar loh buat berubah. Dengan teknologi dan media sosial kita bisa nyebarin pesan-pesan positif tentang nasionalisme ke teman-teman dan keluarga. Jadi jangan cuma jadi penonton saja, tapi jadi pelaku yang aktif untuk menjaga semangat kebangsaan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Misalnya nih, kita bisa ikut komunitas online yang suka membahas budaya Indonesia, atau bikin konten sendiri yang mengenalin keindahan dan keberagaman tanah air ini. Jadi, kalau ada isu yang bikin bangsa kita terpecah, kita bisa jadi penengah dengan cara kasih informasi yang benar dan ajak orang lain buat berdiskusi dengan kepala dingin. Itu semua
adalah bentuk nasionalisme digital yang keren banget kan? Keren sekali. Oke, intinya media sosial itu kita jadikan sebagai alat. Kalau kita pakai dengan baik, bisa jadi alat yang luar biasa buat ngebangun rasa nasionalisme kita. Tapi kalau salah pakai, bisa jadi bumerang. Jadi mari mulai sekarang kita lebih sadar dan bijak bermedia sosial. Mari bangun rasa cinta tanah air dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Oke teman-teman, itu saja mungkin untuk ajakan atau mungkin paparan materi tentang nasionalisme kami berkaitan dengan media sosial dan juga generasi Z saat ini. Jadi saya mengajak atau mungkin kami mengajak semua teman-teman, terkhusus Gen Z yang melihat video ini, untuk terus memupuk rasa nasionalisme kita melalui media sosial kita saat ini. Jangan kita sampai terkecoh atau mungkin kita terganggu oleh budaya asing yang ingin menghancurkan rasa nasionalisme kita. Mari bersama-sama kita bangun kekuatan Indonesia dari persatuan dan kesatuan kita. Jangan lupa bagikan video ini jika Anda merasa video ini berguna untuk kita semua. Akhir kata, kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Bye.